Kisah nyata. Perkenalkan, nama saya Dani, berumur 25 tahun. Inilah kisahku sewaktu saya pergi ke sawah dan diajak menikah oleh sosok siluman Ipri. Alkisah, di suatu hari saya ikut nenek pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, dan di waktu itu hanya saya dan nenek saya yang pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Setelah sampai di hutan lalu saya pun mencari kayu bakar dan mengumpulkannya. Saking saya semangat mencari kayu bakar, saya pun terus mencari sampai ke dalam hutan yang sedikit angker. Ketika saya mau pergi pulang, saya lupa jalan menuju pulang atau saya sudah terjebak di dalam hutan. Lalu saya panggil nenek saya, tapi sayangnya nenek saya udah tidak ada, entah kemana beliau pergi. Kemudian saya istirahat sejenak sambil ambil napas dalam-dalam. Lalu ketika saya mau meneruskan pulang, saya malah semakin jauh, entah kemana saya harus pergi. Saya pun hampir nangis dan keringat pun sudah mulai bercucuran karena saya sangat takut dan kaget. Lalu saya duduk kembali sembari menenangkan hati yang begitu gelisah. Saya mulai gak tenang dengan semua ini. Kemudian saya merenung kembali dan tiba-tiba datanglah seorang gadis atau perempuan yang begitu anggun dan menawan. Saya pun kaget, kok ada perempuan secantik ini di dalam hutan. Lalu perempuan tersebut menghampiri saya lalu ngomong. Kata perempuan tersebut, "Kamu lagi ngapain di sini?" Lalu saya menjawab sembari sedikit gugup, "Saya tersesat di sini." Lalu perempuan itu ngomong kembali, "Kalau begitu ayo ikut ke rumahku. Nanti aku kasih tahu jalan pulang." Saya pun menyetujuinya, dengan sedikit takut. Kemudian saya dibawa sosok tersebut entah kemana. Setelah sampai saya kaget, saya melihat satu bangunan mewah, bisa disebut juga dengan istana. Tiangnya pun terbuat dari emas. Sampai saya terpelongo, hampir semua bangunan tersebut terbuat dari emas. Kemudian saya disuruh masuk dan saya dikasih minum dan makan. Setelah selesai lalu saya dibawa ke kamar oleh sosok perempuan tersebut. Setelah berada di kamar, badan saya pun bergetar karena sangat ketakutan. Lalu perempuan itu ngomong kembali, "Kamu mau pulang?" tanyanya. Dengan senang saya langsung menjawab, "Mau." Jawab saya, "Kalau kamu mau pulang ada satu syarat dulu yang harus kamu penuhi," kata perempuan tersebut. Lalu saya menjawab, "Apa syaratnya?" Lalu kata perempuan itu, "Kamu harus menikahiku," katanya. Saya pun berpikir keras. Setelah lama saya berpikir, akhirnya saya pun menyetujuinya untuk menikahi wanita tersebut. Dan akhirnya kami pun menikah, dan setelah beberapa hari menikah, saya pun memberanikan diri untuk bertanya kepada wanita tersebut yang sudah aku nikahi di hari lalu. Aku bertanya, "Sebenarnya kamu siapa?" Lalu wanita tersebut tersenyum dan menjawab, "Saya adalah sosok siluman ular atau Ipri." Dari situ saya kaget, berarti selama ini saya menikahi sosok ular. Saya pun langsung kaget sampai saya hampir pingsan. Lalu wanita itu pun bicara kembali, "Udah, kamu jangan kaget, aku sangat mencintaimu." Lalu wanita tersebut bicara kembali, "Aku akan kasih kamu hadiah karena kamu sudah menjadi suamiku." Kemudian wanita tersebut memberikan satu kotak. Dan saya memberanikan diri untuk membuka kotak tersebut. Setelah kebuka saya kembali kaget dan hampir pingsan, melihat uang dan emas yang begitu banyak dan melimpah. Saya pun sedikit bahagia dan sedikit kaget melihat semua ini. Singkat cerita, 2 bulan pun sudah berlalu, saya pamitan untuk pulang ke rumah ibu saya. Kemudian beliau pun mengizinkan saya untuk pulang ke rumah saya. Lalu saya berjalan menuju pintu dan melanjutkan perjalanan untuk menemui ibu. Akhirnya saya bisa kembali ke rumah. Saya pelukan sambil nangis karena ibu saya sudah mencari saya lama sekali.
lalu saya menceritakan semuanya ke semua keluarga saya, sambil saya membuka kotak yang dikasih oleh wanita yang sudah jadi istri saya. Keluarga saya pun terkejut melihat isi kotak itu. Singkat cerita, beberapa minggu, ketika saya lagi tidur di kamar, tiba-tiba wanita itu sudah ada di depan saya pun sedikit kaget. Lalu beliau bicara, "Saya sedang mengandung anakmu," kata wanita tersebut, lalu wanita tersebut hilang kembali. Dari situ hidup saya sangat kacau, lalu saya pergi ke seorang kiai untuk meminta pertolongan, supaya saya dan sosok tersebut tidak lagi bertemu. Dan alhamdulillah sampai saat ini hidup saya sudah kembali tenang, saya sudah tidak lagi diganggu oleh sosok tersebut. Ingat, jadikan pengalaman saya ini untuk menjadi pembelajaran hidup. Jangan lupa untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.